Kit Dibiasky, seorang mahasiswa pasca sarjana astronomi, dan profesornya, Dr. Randall Mindy, membuat penemuan mengejutkan tentang sebuah komet yang mengorbit di dalam tata surya. Mereka menemukan bahwa komet itu berada pada jalur tabrakan langsung dengan bumi. Keduanya pun berusaha mengingatkan semua orang tentang penemuan tersebut. Namun masalahnya, sepertinya tidak ada yang benar-benar peduli tentang penemuan mereka. Ternyata memperingatkan umat manusia tentang pembunuh planet seukuran Gunung Everest ini adalah hal yang sangat sulit. Dengan bantuan Dr. Oglethorpe, Kit dan Randall memulai tur media yang membawa mereka dari kantor Presiden Orleans yang acuh tak acuh dan putranya yang penjilat sekaligus kepala staf, Jason, ke siaran The Daily Rip, acara pagi yang ceria yang dibawakan oleh Bree dan Jack. Dengan hanya 6 bulan sampai komet menabrak bumi, apakah usaha yang mereka lakukan berhasil untuk memperingatkan umat manusia? Langsung saja kita mulai untuk alur ceritanya. Adegan dimulai dengan seorang gadis yang bernama Kit Dibiasky yang merupakan seorang mahasiswa astronomi pasca sarjana Universitas Michigan. Ia sedang mengamati supernova menggunakan teleskop di sebuah laboratorium astronomi di kampusnya. Tiba-tiba, gadis ini terkejut saat melihat objek misterius yang terlihat seperti komet dengan kecepatan tinggi yang melintasi angkasa. Adegan lalu berganti ke Dr. Randall Mindy, seorang dosen dari Universitas Michigan yang sedang melakukan pesta. Kit menceritakan penemuannya tersebut dan Randall mengatakan kalau objek misterius ini mungkin komet yang berasal dari awan Oort yang terakhir kali dekat dengan matahari lama sebelum peradaban manusia. Setelah menghitung orbitnya, Randall terlihat sangat shock dan langsung membubarkan pesta. Setelah melakukan perhitungan dengan Kit, ternyata komet sebesar 5-10 km ini akan menabrak bumi. Kemudian, Dr. Randall dan Kit menghubungi Dr. Calder dari Pusat Antariksa Kennedy tentang situasi yang terjadi. Tetapi Dr. Calder malah merasa terganggu, lalu menghubungkan ke Dr. Oglethorpe atau Teddy yang merupakan Kepala Kantor Koordinasi Pertahanan Planet. Mereka pun mengatakan kalau komet ini akan menghantam bumi dalam waktu 6 bulan 14 hari. Komet sebesar ini kalau menghantam bumi dikatakan akan memicu kepunahan massal. Kekuatannya akan setara dengan 1 miliar bom Hiroshima dan akan terjadi tsunami setinggi 1,5 km di seluruh dunia. Teddy lalu menyarankan mereka untuk berangkat ke Washington DC untuk bertemu dengan presiden. Mereka pun berangkat ke DC yang diantar langsung oleh Angkatan Udara. Sesampainya di Gedung Putih, mereka bertemu dengan Teddy. Setelah menunggu cukup lama, presiden sepertinya tidak peduli dengan kabar ini. Malah presiden melakukan kegiatan tidak begitu penting sampai hari pun menjadi malam. Dan akhirnya Jason, anak dari presiden, mengabarkan kalau ibunya tidak bisa menemuinya hari ini. Akhirnya mereka harus menginap dulu di sebuah hotel. Di hotel, Dr. Mindy menghubungi istri dan anak-anaknya dan Kate menghubungi pacarnya Philip yang merupakan seorang jurnalis. Keesokan hari, akhirnya mereka bisa bertemu dengan presiden. Mereka menjelaskan kepadanya apa yang sedang terjadi dan mereka menyarankan untuk mengambil tindakan melalui NASA dengan cara meluncurkan drone yang diberi nuklir untuk menangkis mengubah orbit komet ini. Tapi presiden sepertinya tidak menganggap serius ancaman ini dan malah mengkhawatirkan pemilu paruh waktu yang akan diadakan 3 minggu lagi. Kate lalu marah karena disuruh menunggu dan mengawasi saja. Karena tidak ditanggapi serius dan diabaikan oleh presiden, mereka pun berniat membocorkan situasi ini ke media. Adegan pun berganti ke seorang CEO dari Bosch, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT, Sir Peter Easterwell, yang sedang melakukan presentasi untuk memperkenalkan ponsel terbaru mereka, Bosch Lift, yang memiliki fitur yang terintegrasi sepenuhnya ke dalam perasaan dan hasrat kita tanpa perlu diucapkan, juga bisa merasakan senang, sedih, ataupun marah. Kalau misalnya ponsel mendeteksi kita sedih, maka ponsel ini akan menghibur kita. Pada adegan ini, juga terlihat Peter menerima laporan dari Gedung Putih kalau ada komet yang akan menabrak bumi. Dengan bantuan Philip, pacarnya Kate, akhirnya mereka akan tampil di The Daily Rip, acara dengan tagline kabar buruk dibuat ringan. Sesampainya di acara tersebut, mereka terlihat sangat tegang karena akan menyampaikan berita besar ini ke publik. Di sini juga terlihat Ariana Grande menjadi cameo dengan memerankan Riley Bina yang seorang penyanyi.
Acara pun dimulai. Pembawa acaranya bernama Jack dan Bree. Seperti karakter lainnya, mereka juga terlihat tidak terlalu menganggap serius. Bahkan Jack membuat lelucon agar komet ini menghantam rumah mantan istrinya. Sudah pasti ini membuat Kate marah besar dan pergi meninggalkan acara. Setelah acara selesai, terlihat Bree si pembawa acara mulai tertarik dan menggoda Randall. Tanggapan masyarakat pun sepertinya tidak terlalu peduli, bahkan sampai dibikin meme saat marah-marah di acara TV. Tetapi, sebaliknya Randall sangat disukai. Bukan hanya itu, pacarnya Kate mencampakkan Kate dengan membuat artikel yang menjelek-jelekkan Kate. Lengkap sudah penderitaan Kate hari ini. Scene pun berganti saat Randall, Kate dan Teddy ditangkap oleh FBI tanpa sebab yang pasti. Ternyata, mereka dibawa ke kediaman presiden dan akhirnya presiden minta maaf kepada mereka karena perhitungannya ternyata benar kalau komet akan menabrak bumi. Tapi sebenarnya tujuan utama presiden mau bekerja sama hanya karena ingin menaikkan pamor politiknya yang turun karena diterpa isu-isu negatif. Presiden lalu mengadakan konferensi untuk mengatakan kalau meteor akan menabrak bumi dan mengutus Benedict Druss, seorang tentara menjadi pilot pesawat luar angkasa yang akan melakukan misi luar angkasa untuk membelokkan orbit komet dengan menggunakan drone nuklir agar tidak menabrak bumi. Saat Randall menjadi bintang tamu di acara TV The Daily Rip, terlihat Bree kembali menggoda Dr. Mandy dengan memegang paha Dr. Mandy dan setelah acara selesai, Bree mencoba mencium Randall. Mereka pun akhirnya selingkuh dan terlihat tidur berdua di kamar hotel. Hari peluncuran tiba. Pada awalnya, misi terlihat seperti akan sukses dan pesawat terlihat akan meninggalkan atmosfer bumi. Tetapi Peter, yang ternyata juga menjadi penyokong dana kampanye presiden, memanggil presiden untuk bicara berdua. Setelah itu terlihat pesawat balik arah kembali ke bumi untuk membatalkan misi. Presiden mengadakan rapat. Dalam rapat ini, Peter mengatakan kalau komet memiliki kandungan paling berharga di dunia dan bisa digunakan untuk pembuatan ponsel dan komputer. Komet ini pun dikatakan berharga sekitar 140 triliun dolar. Rencana misinya adalah dengan mengirim puluhan drone untuk menempel di komet dan meledakkan komet untuk memecah komet menjadi bagian-bagian kecil agar bisa mendarat di bumi dengan aman. Awalnya, Randall juga menentang misi ini, tetapi karena kandungan komet ini bisa menghilangkan kemiskinan, Randall pun setuju. Randall lalu menceritakan hasil rapat ini kepada Kate dan Teddy. Tentu saja, Kate marah besar dan mengatakan kalau misi ini pasti akan gagal. Orang-orang pun mengetahui misi itu karena Kate membocorkannya dan terjadilah kekacauan. Kate pun ditangkap dan dituntut karena pelanggaran rahasia keamanan negara, memancing kerusuhan dan kerusakan properti. Namun, Jaksa Agung bersedia tak menuntut jika Kate setuju kalau tidak akan tampil lagi di publik dan tidak menghasut terkait dengan komet dan bas seluler. Kate pun setuju dan terlihat sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi. Adegan berganti ke Randall yang terlihat masuk bersama Bree ke sebuah kamar. Tetapi betapa terkejutnya mereka karena di sana istri Randall sudah menunggu. Tentu saja istrinya marah dan meninggalkan Randall. Kate terlihat bekerja di sebuah supermarket. Di sana, Kate bertemu dengan laki-laki bernama Yul yang mengajak Kate untuk hangout. Kate sebenarnya tidak terlalu peduli. Tapi karena merasa hidupnya masih sebentar lagi, mereka pun akhirnya bersama. Sementara itu, drone penjelajah milik Buzz yang dinamakan Primo One akhirnya selesai dibuat. Di sini juga diceritakan kalau banyak ilmuwan yang dipecat dari proyek ini karena ragu akan kesuksesan misi. Randall juga dimarahi karena merasa khawatir akan kesuksesan misi. Pada adegan ini, terlihat Kate dan teman-teman barunya yang sedang membicarakan Buzz kalau Buzz bersama presiden membayar pemerintah Chili 90 miliar dolar untuk membiarkan tsunami melanda pesisir negara itu. Mereka yakin akan mati karena menurut rumor, Peter dikatakan membangun bunker atau bahkan pesawat antariksa untuk dia dan eksekutifnya. Bree menanyakan ke Randall kalau bisa jadi tidak ada komet atau ada komet tetapi itu hal yang bagus. Randall juga menjelaskan kalau akhir-akhir ini ilmuwan merasa khawatir akan kesuksesan misi. Jack menyangkalnya dengan jawaban yang tidak masuk akal. Kalau saham Buzz naik berarti misi akan sukses. Di sini terlihat Randall sudah merasa muak dengan semua keadaan ini, karena semua orang tidak terlalu menganggap serius kalau sebuah komet besar seukuran gunung Everest akan menabrak bumi. Dia heran sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka, yang seharusnya mengalihkan komet ini agar tidak menabrak bumi.
Bree menjawab kalau presiden mengatakan ada keuntungan kalau bisa mengekstrak kandungan dari komet ini. Randall berteriak kalau presiden AS berbohong, dan ia berharap presiden AS segera sadar akan perbuatannya, karena mereka semua akan mati. Randall diam untuk sesaat, ingat akan istri dan anak-anaknya di rumah, dan mengatakan kalau ia inginkan untuk saat ini hanya pulang. Adegan berganti pada Kit dan Yul yang sedang menikmati malam di atas sebuah gedung. Saat melihat langit, Kit terkejut karena akhirnya melihat komet dengan mata telanjang. Saat Randall mengendarai mobil, ia juga tanpa sengaja melihat ke atas dan kaget lalu menghentikan mobil di tengah jalan. Ia keluar dan melihat ke atas dan mengatakan itulah kometnya kepada seluruh orang-orang di sekitar sana. Randall menghubungi Kit yang juga sudah melihat komet ini dan mengatakan kalau pemandangan ini sangat mengerikan sekaligus sangat indah. Tentu saja, seluruh dunia menjadi heboh dan terjadi pro dan kontra. Orang-orang yang percaya kalau bumi akan hancur menyarankan untuk melihat ke atas. Tapi bagi orang-orang yang percaya dengan keberhasilan misi pemerintah, menyarankan don't look up, jangan lihat ke atas. Karena hanya akan membuat kalian takut saja. Sementara itu, Randall dan kawan-kawan mengadakan konser terakhir untuk menyelamatkan bumi. Saat konser ini, Randall mengatakan kalau tak ada cara aman untuk membawa komet ini ke bumi dan mengeksploitasinya demi keuntungan. Randall berpesan kepada seluruh bangsa di dunia untuk menentang presiden dan Buzz dengan cara meluncurkan misi pengelakan komet untuk menyelamatkan bumi. Di konser ini, Ariana Grande yang memerankan Riley Bina menyanyikan sebuah lagu Just Look Up. Pada adegan ini, Teddy mendapat telepon dari Adam, tetapi wajah Teddy langsung berubah menjadi pucat. Melihat wajah pucat dari Teddy, Kit penasaran dan menanyakan apa yang terjadi. Kit menjelaskan kalau presiden dan Buzz memutus Rusia, India, dan Cina dari hak akan mineral. Jadi mereka mencoba membuat misi pengelekan komet untuk mengubah orbit komet. Dan baru saja terjadi ledakan besar di komplek peluncuran di Rusia, membuat misi mereka menjadi gagal. Mereka menyadari satu-satunya misi untuk menyelamatkan bumi akhirnya pupus, dan mereka cuma bisa berharap misi dari Buzz yang hampir mustahil untuk sukses. Hari semakin dekat dengan terjadinya tabrakan. Komet pun terlihat sangat besar. Bagi orang-orang yang menyuarakan jangan lihat ke atas, sadar kalau mereka dibohongi. Kalau komet sebesar itu, bagaimanapun caranya pasti akan menghancurkan bumi. Semua orang marah dan membuat kekacauan. Hari di mana komet akan menabrak bumi akhirnya tiba. Dan misi peluncuran drone dari Buzz pun akan segera dilakukan. Randall, Kit, dan Yul pergi ke rumah Randall untuk menikmati hari terakhir mereka. Di sini, Yul ingin bertunangan dengan Kit. Kit setuju saja dengan permintaan pacarnya. Di dalam komplek peluncuran drone, presiden berbicara kepada Peter yang ingin tahu soal kematiannya lewat ponsel pintarnya. Peter mengatakan presiden akan mati dimakan Bronterok. Untuk saat ini mereka tidak tahu apa itu Bronterok. Akhirnya drone diluncurkan ke angkasa. Dari 30 drone yang diluncurkan, 4 yang gagal mengudara. Peter mengatakan tidak apa-apa karena sudah memperhitungkan error yang akan terjadi. Di saat bersamaan, Randall, Kit, dan Yul tiba di rumah Randall. Randall meminta maaf kepada istrinya tentang semua yang terjadi dan istrinya mengatakan sudah tidak apa-apa. Yang diinginkan saat ini hanyalah menghabiskan waktu bersama. Mereka semua membuat masakan untuk makan malam dengan sangat gembira, seolah-olah tidak mempedulikan komet lagi. Walaupun terlambat, Teddy juga datang untuk makan malam terakhir ini. Kembali lagi ke misi peluncuran drone. Di saat penempelan drone ke komet, terlihat 2 lagi yang gagal. Ini membuat presiden semakin khawatir karena masih tersisa 24 drone lagi. Tapi tetap saja Peter mengatakan tidak apa-apa. Akhirnya, peledakan komet dilakukan. Tapi terjadi error di layar sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi. Presiden mendapat telepon dari presiden Cina kalau komet masih utuh. Dengan wajah mengesalkan, Peter masih saja mengatakan tidak apa-apa dan semua akan baik-baik saja. Peter permisi untuk pergi ke WC dan diikuti oleh presiden. Orang-orang menanyakan kepada Jason gimana status misi ini. Ia hanya mengatakan kalau ibunya pasti akan datang lagi. Semua orang sudah tidak percaya lagi dan memutuskan untuk pulang menemui keluarga mereka. Disinilah kita akan tahu kalau komet pasti akan menghantam bumi. Ternyata, presiden dan Peter berniat untuk kabur menggunakan pesawat antariksa.
Presiden menelepon Randall untuk mengajaknya ikut kalau Peter punya pesawat antariksa yang canggih yang bisa menemukan planet serupa bumi terdekat di zona Goldilocks. Tapi Randall hanya bisa mengajak 2 orang saja. Ia tentu tidak setuju dan mengucapkan selamat tinggal dan semoga Presiden bisa bersenang-senang dengan Jason. Presiden kaget kalau ia lupa mengajak Jason dan tampaknya sudah terlambat untuk menjemput Jason. Jason pun ditinggal. Jason sendirian dan terus yakin kalau ibunya akan kembali. Di saat yang bersamaan, Randall dan keluarganya makan malam sambil menikmati detik-detik terakhir hidup mereka. Jack dan Bree juga terlihat menghabiskan sisa waktunya berduaan dengan minum-minum di sebuah bar. Akhirnya komet menabrak bumi. Terjadi ledakan di mana-mana. Adegan silih berganti antara makan malam keluarga Randall dan ledakan-ledakan yang ada di seluruh dunia. Pada akhirnya, Randall sekeluarga pun kena ledakan. Di scene ini juga terlihat barang-barang yang ada di bumi terbang ke angkasa. Adegan ditutup dengan keadaan bumi yang hancur dan pesawat antariksa Peter yang pergi meninggalkan bumi. 22.740 tahun kemudian, tampak pesawat antariksa sampai di tempat tujuannya di sebuah planet yang mirip dengan bumi. Di sini terlihat juga manusia dibukukan dan dimasukkan ke kapsul. Akhirnya mereka berhasil mendarat di planet tersebut. Di sini, Presiden menghampiri seekor binatang yang menurutnya lucu dan tanpa disangka ia dimakan oleh binatang itu. Akhirnya kita tahu maksud dari kematian Presiden yang dimakan Bronterox. Kawanan binatang ini datang dan tampak akan menyerang mereka dan film pun selesai. After credit scene, kita bisa melihat kalau Jason sambil membawa tas ibunya ternyata berhasil selamat dan masih saja mencari ibunya. Kita bisa menyimpulkan kalau mungkin ada sekelompok orang yang masih selamat dan membuat peradaban baru.